Tokyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang ulun muliakan para habaib, kemudian para tuan-tuan guru, khusus Guru Jamaluddin, siapa maksudnya? Kamu bahtem istilah. Kemudian Siti Nenek dan wabil khusus lagi Sahibul Hajat Bapak Zarkasi dan beserta keluarga dan para hadirin rahimakumullah. Juga Guru Samad sebagai Al-Qari yang membacakan Quran, mudah-mudahan dengan membacakan Quran tadi kita sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita datang ke sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zarkasi mengundang kita penataan dalam acara, yaitu insya Allah Senin di dalam waktu dekat ini melaksanakan haji. Tanggal berapa? Tanggal 1 Mei. Mudah-mudahan kita akan Sidin berangkat dalam keadaan selamat, pulih dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan ibadah Sidin, keberkataan dan jamaah haji yang lainnya diterima oleh Allah. Amin. Dan mendapat kita yang mabrur. Amin. Mudah-mudahan barangkali kita mendoakan Sidin, mudah-mudahan kita kau bahagia berkah. Amin. Mudah-mudahan hajinya ada antri lagi. Nah, kau tuh haji kita. Nah, haji itu disyaratkan, kan jadi disyaratkan ada bapak pesawat. Boleh kalau ada bisa terbang, boleh terbang. Kalau berkunjung kau aja. Karena kita kada bisa itu, mau kada mau kita umpat pesawat teh. Mudah-mudahan lancar urusan. Jadi haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Allah memerintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu semata-mata karena Allah. Jadi kita disuruh berhaji karena Allah, berumrah karena Allah. Alhamdulillah. Pak Haji Zarkasi ini orangnya sudah paham di sini, alhamdulillah. Karena mulai bujangan bisa ke rumah, lihat di sini tak ke pengajian mana-mana datang saja. Alhamdulillah, hasilnya karena Allah. Nang kita pahami ini karena Allah, tapi nang kita pahami, kita pikirkan, nang jadi tahu tuh haji itu karena Allah. Nang jadi tahu haji itu wajib, siapa nama barakat? Nang maha barakat itu Nabi. Jadi kita sebelum kepada Allah lawan Nabi dahulu mensyukuri. Dan nyata dengan adanya Nabi Muhammad itu, maka kita tahu haji itu wajib, sembahyang itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib, Allah wajib juga. Bahkan hidup di dunia ini pun kenapa kita jadi ada? Karena semata-mata karena Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah Ta'ala itu lawan Nabi Muhammad. Oleh karena itu orang nambah haji ini atau ibadah-ibadah terutama haji, karena ini para itu semata-mata ittiba, mengikut, menuruti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang menurut ilmunya, kalau sahabat tabi'in sampai ke guru kita
Jadi kadang-kala dilupakan waktu ibadah itu guru kita pintunya menuju kepada Nabi, dan Nabi itu pintu menuju kepada Allah. Itu yang dibawa. Kita membawa ampun guru membawa ampun Nabi. Nabi menyampaikan kita kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nang disuruh dan kita menyampaikan, ya Tuhan, aku terima yang panggilan deh. Labbaik Allahumma, menerima panggilan Tuhan. Di mana kita menerima panggilan Tuhan? Kadangnya langsung Tuhan berucap, Bang. Oh, Den, ya Tuhan. Nah, aku lah, maksudnya kayak itu kita istilahnya Tuhan mustahil Bang Tuhan bersuara lah. Kita mendengar suara Tuhan lewat guru kita lewat nabi kita membunyikan suara Tuhan. Walaupun Tuhan kada bersuara nah kayak kita, kan Tuhan tuh kodim, kalamnya kada huruf kada suara, saking daripada itu kita ini perlu lawan Nabi, Tuhan lewat Nabi Muhammad. Udah orang bahari taat lawan orang Tuhan itu nah, Allah Tuhan dalam dunia, kadang yang kuitan itu Tuhan lain. Kalau panggil Tuhan yang dunia, mama kita, abah kita kadang itu daripada istilah. Saking daripada taatnya dong, membaikkan Tuhan menyembah aku, ikam beribadah aku. Kamu itu berbuat bakti kepada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imbaikam beribadah kepada Allah, menyembah aku Tuhan. Kamu akan berbuat baik kepada orang tua kamu. Nah, makanya siapa yang berbuat baik kepada orang tua, hakikatnya dapat ridho Allah. Apalagi lawan orang tua yang paling hebat. Siapa orang tua yang paling hebat? Nabi kita Muhammad. Ilmu Tuhan itu lah keluar di wujud Nabi Muhammad. Makanya ilmu yang ada yang aminnya zahiriyahnya ilmu Nabi Muhammad, hakikiyahnya ilmu Tuhan. Nah, kalau untuk kita zahiriyahnya ilmu kita, hakikatnya ilmu Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi yang dibawa itu pahijal kasih ampun Nabi. Bila ampun Nabi berarti paham sudah hakikatnya ampun Tuhan. Kata Allah ini ampun Tuhan langsung kata Allah, karena kita ada berhadapan dengan Tuhan. Yang berhadapan senantiasa dengan Tuhan adalah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad melewati daripada nur guru kita. Jadi guru kita tuh zahirnya hakikatnya Nabi yang di situ, ilmu Nabi. Ya kan? Nah itu makanya guru mengajari kita, ujian guru. Karena kalau tawaf itu menyirikan Baitullah. Ya kalau guru mengadakan itu. Nah, kenapa guru itu benar? Guru itu membicarakan masalah ilmu Nabi, bukan gurunya. Ilmu Nabi ini itu. Jadi hakikat guru itu ilmu Nabi yang di situ. Berarti dari yang itu ilmu Nabi itu berarti Nabi yang di situ. Lewat nurnya ilmu itu nur. Ilmu itu kalau dilihat cuma kalau dirasakan. Makanya HP itu kada kawan dilihat, kena kada kawan dilihat, sinyal kada dilihat, ada kalau tak. Baik. Nah jadi kan, mudah-mudahan kita kalau kesana juga lah, kalau tidak bahagia. Alhamdulillah, ini berapa kali sudah pernah gobar berapa kali? Ini nah alhamdulillah, dia tidak bahagia berbekong itu apa ya? Apaan? Berbekong berduaan aja nih. Tapi namanya itu kalau pada berduaan aja dia. Karena jadi pilotnya ya bro. Banyak sih. Malah bio ya. Oh dia bila rencang mendoakan orang baik kabul. Jadi hidup ini dibanyakin mendoa. Ada susah ayat tadi guru samad. Ya kalau apa jadi dulu Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadikaikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya Allah, wa minan nas may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Semuanya minhum yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
dan ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, jadi amunnya di situ kan tapi hafal doa, kebanyakan kan orang sibuk ngomong itu kan terus sudah dibanyaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lawan dibanyaki juga shalawat bawa Nabi. Kenapa? Karena aku bahagia nih membawa amalan Nabi Muhammad. Jangankan amalan diriku aja nih, wujudku nih, jasadku, ruhku, sirku, apalagi sabukuan awaknya ini berkat Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, sir Nabi Muhammad. Ya kah? Minta kak, pandangan batin deh. Nah ini namanya hakikat haji. Hakikat haji ittiba lawan Nabi zahir dan batin. Ittiba lawan Nabi mengikut Nabi itu zahir dan batin itu kalimat lain. Ini ampun sini bunyi kuda itu membawa punya sigama. Itu yang kuda bunyi orang Bugis tapi boleh jamaah membawa ampun yang membawa ampun sini aja pak. Paham? Mati alumna, bujur juga kan tahu juga kita kan penyambat bujur di sini kita menyambat ya. Mati alumna, ada juga mengambil membawa ampunnya. Dengan mabrur itu membawa ampun sidin, membawa ampun kita ada mabrur. Salah. Bila membawa ampun kita ada mabrur, biar jannahnya alimnya setelah mati membawa ampunnya ada mabrur. Tapi orang alim mustahil pernah kayak itulah. Yang dibawa itu ampun sidin, ampun siapa? Ampun Sayyidina Muhammad. Baru sampai ke ampun Tuhan. Jadi panahnya kepada Allah itu mukaddimahnya liwat Nabi Muhammad dahulu. Tiba sa'i Nabi Muhammad. Ya kan? Wukuf Nabi Muhammad. Wukuf Nabi Muhammad. Sa'i Nabi Muhammad. Apalagi itu tahallul Nabi Muhammad, haji Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ada haji Muhammad tidak. Kalau diri sini sudah wujud haji sudah, diri sini haji, ain haji itu Nabi Muhammad. Kayak itu kalau aku kalau haji kalau menaik ini wajar aja. Bapak haji, kenapa menandai beneran? Aku pernah menggali ampun Nabi. Jadi kita mensyukuri kita anak kita haji di muka itu bukan berbangga-bangga mensyukuri. Aku pernah menggali ampun Nabi masalah haji ini tuh. Minta tuh. Kalau bangga aku berhaji kada. Ini bangga diri kita ini aku tak gali ampun Nabi. Esaknya ada itu sebentar kejadian gitu. Aku ketemu haji ingat dengan Nabi. Jadi orang menggali haji itu mengingatkan Rasulullah. Begitu Pak. Ilmu juga iya. Tulen. Kenapa kita sembahyang? Aku sembahyang ini biasa melihatan Nabi Muhammad. Kenapa kamu puasa? Aku lihatan Nabi Muhammad. Kenapa kamu baca Quran? Bukan hendak minta puji. Ini aku lihatan Nabi Muhammad, ya kah? Kenapa kamu kawin? Supaya aku dapat ridho Allah lewat Nabi Muhammad. Berapa ekor? Boleh 4. Pokoknya bahagia kasih boleh kita kawin lagi. Amin. Nah itu pesan jangan membawa ampun kita, membawa berkat Nabi. Minimal kita membawa berkat buruk, tambatannya apa? Secara pandai sejarah tambatan, secara tanasulnya ini berkat buruk, secara teraki, secara hakikat ini berkat Nabi. Secara hakikat Nabi Muhammad yang sebenarnya itu dari Nabi mungkin dari Allah Taala. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ini karena hendak undangan lagi ke sana jadi cepatlah. Jadi salawat kita baca. Banyak lawan saya jangan kita berkejangan. Kalau lagi ini tidak saling memandang begitu berkat Nabi juga, bini berkat Nabi juga, laki berkat Nabi juga. Ini namanya rahmatan lil alamin. Salamnya rahmatan kan lain. Ada baik Arab kah? Ada Arab kah? Ya Cina kah? Belanda kah? Inggris kah? Jepang kah?
amuntai kan berabai kan bilangnya kalau haji lah mereka menanam saja dengan rahmat Allah nang jadi kalau begini gitu jadi kasih sayangan jadi dia boleh ke sini mudah-mudahan nang di sana juga ke sini berkasih sayang jadi haji di sana haji amaliyah nang di sini haji aliyah namanya hal di sana gua kasih dia tuh dah besakian lagi. Nah, jadi itu kita sampaikan ini kunci jawaban mereka sedikit banyak. Jadi amalan itu ya selawat ini banyak ya. Terutama waktu di Madinah. Kemudian ada amalan itu yang dibaca Rabbis Rahli Sadri wa Yassirli Amri itu 100 kali dibaca Rabbis Rahli Sadri, ya Allah lapangkan dada ulun, wa yassirli amri, mudahkan urusan ulun. 100 kali sehari semalam, nyaman aja salawat 100 kali juga 100 kali iya, dari guru dulu ma'anokan. Nah itu aja. Kemudian karena kalau melontar jamratul ula, wusta, dan jamratul aqobah. Kalau jamratul aqobah itu kan dilontar di hari ke-10, hari 10. Kalau itu aja satu. Nah melontarnya lain dindingnya tuh. Nah, lain dindingnya. Yang dilontar tuh artinya. Ini kalau yang lain tihamnya, yang arahnya jamrot itu ininya piringnya. Jadi kalau di atas kan ke situ aja lontar, jangan dindingnya atau tihamnya. Itu disebutkan oleh Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari di Sabilul Muhtadin halaman 198 189. Di situ dipadahkan sebagaimana yang melontar dinding, yang melontar tiang itu sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang jahil. Jadi itu hampir 90% melontar dinding dengan melontar yang itu salah menurut fikihnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wallahu a'lam, apakah ada fikih lain yang menyatakan boleh melontar itu? Untung itu lain wajib haji. Nah itu aja. Jadi yakin masuk. Andai kata melontar karena sudah banyak batunya, mungkin yang di bagian bawahnya karena bertingkat kan 2 kan 3. Kalau pian melontar di batunya kan di anunya itu kan batunya penuh. Di anunya juga di jamratnya. Lalu mentul batu yang kita kena dinding atau kena tiang, ada apa-apa mentulan itu. Yang penting asalnya kita melontar ke jamrohnya. Jamroh itu ya lingkarannya atau setengah lingkaran kalau dindingnya. Nah itu yang terus kemudian laki bini, kalau kita di sini disuruh sabar sebakul, amun ke Mekah itu sabar bawa selanjung. Jadi di situ ujian kesabaran, jangan mengurusi orang. Kalau ada mengurusi orang silakan, tapi dalam rangka membantu, mengurusi sekadar menyembati apa segala dosa kalaulah. Dan itu kebiasaan di Mekah itu selalu berbuat baik, dan kebiasaan itu bukan hanya di Mekah sebujurnya, sampai ke sini sampai mati itu kayak itu. Jangan mengurusi orang tuh beginian yang di Australia Barat tuh, nah yang ketujuh menyembati orang itu semua menghancurkan amal ibadah kita. Di Mekah dia apa? Jangan mengganggu. Kalau di Mekah memang dilihat akan, di sini Pak ditunda sebujurnya langsung. Nah itu kita jaga semua, jangan tapi mengurusi orang, banyak dibaca salawat, dilihat di kesalahan kita aja yang kita lihat, semua orang baik. Kalau namanya itu melontar, apalagi ada lagi bro yang perlu kesian jamaah. Jadi melontar kayak itu tuh waktu di Padang Arafah tuh dulu waktu di Sekumpul, karena di Sekumpul di Karaton itu kan juz 3 Ihya Ulumuddin. Di situ ada memuat hadis yang Nabi kalau sudah ada di Arafah jangan ada sedikit, jangan ada
hati kiranya Allah ini diampuni juga kalau dosaku, jangan gitu. Atau merasa kada boleh ada makom haum di situ, itu roja pengharapan sepenuhnya. Kalau ada sedikit aja ampuni diampuni Tuhan juga kadang itu, maka itu termasuk dosa besar untuk di daerah Padang Arafah itu, karena di situ kebesaran Allah Taala sudah kada caranya luas benar. Nah, dan juga sebagaimana pesan guru kita selalu menguat Nabi Muhammad, dan juga bukan hanya sekadar di situ, boleh di sini pun setiap detik, bukan setiap menit, setiap detik kita selalu menggadang kebaikan Nabi Muhammad, dan sini membela kita lahir dan batin, dan modal yang ada di awak kita ini berataan ampun Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita berbuat baik, paragah kita yang melakukan itu karena berkat nur yang ada di dalam diri kita hilang tuh. Biarlah kalau belajar sama-sama, janganlah belajar tasawuf bagus benar, belajar tasawuf itu disuruh kalau tuh belajar tawadhu, sifat rendah hati, masih ada sangkut-sangkut tuh. Aku yang tawadhu kan sudah bagus tuh. Tapi kalau memakai bagus tuh sudah, tapi kalau yang memakai bahwa ketawaduan yang kupakai ini kadang dan ampun Nabi juga, cuma Allah Ta'ala memberi aku rahmat di andakinya tawadhu itu di dalam diriku, ampun Nabi, tapi ampuni siapa ada orang yang penuh noda dan dosa. Nah itu haji, insyaallah itu haji itu hanya menguatkan yang ada di sini nah, yang selama hidup kita. Jadi kita berhaji itu seumur hidup, bukan hanya yang 40 hari di situ mengamalkan. Jadi bukti sebagaimana Ramadan, bukti orang Ramadan berhasil terbaik kelakuannya sebelum Ramadan dahulu. Bukti orang hajinya sukses setelahnya bulik tambah baik. Nah, kita lihat jangan nyambat orang anehnya mau diriku ini, maka aku sudah haji. Ujar tambah baik, sekali bulik tambah wani lawan laki, tambah kada bagus dengan laki, berarti hajinya kurang, kada berhasil. Atau laki tambah pelit dengan bini, tambah kasar dengan bini, berarti hajinya kada berhasil sepenuhnya. Tapi adakah manfaatnya? Tentu ada manfaatnya karena ia sudah kemekahkan. Nah, cuma haji berhasil secara total itu kadang oleh karenanya disyukuri untuk kita hidup terbimbing. Jangan lupa dengan Nabi Muhammad. Kalau kita selalu dengan Nabi Muhammad, hati kita akan senang dimanapun kita berada. Minta ampun maaf karena ini sekadar ulun umat berbanding aja kada memadai. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata, ya hafiyal lutuf, ya jamila sun, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin warda 'anis sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu sukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna la ahadka wa nahnu 'abduka rika wa anta lam tazal li zalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya muqawwiya kulli mahir. Yassir 'alaina kulli 'asir fa taysir 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك، نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم إني أخرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علي فلا نحلك وأنت ثقتنا ورجعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك نظرة
من نظرتك العالية في ساعتنا هذه تؤم الخيرة البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات وتب علينا وللحاضرين توبة نصوحا ذكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر والكرامة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودما مغفورا وتجارا دبورا يا عالم بسجود اخرجنا من الظلمات الى النور اخرجنا من الظلمات الى النور يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد.